setelah kita berhasil ya di part 1 tadi yang Anda tonton tadi membuat seperti ini ya jangan lupa di save ya. Nah, disimpan, klik file, nah, lalu save as buat namanya. Kalau saya buat sini save as-nya itu tugas misalnya 2.41. Nah, cuma nanti Anda kumpulkan itu nanti tugasnya itu Word dan Excel-nya ya. Ini kebetulan saya sudah simpan. Nah, ini tinggal di klik close. Nah, lalu kita buka tadi yang soal tugasnya. Ini dia. Nah, di sini kita buat eh, kita buka Excel. Kita buka lembaran kerja baru Excel. Lalu kita lihat di sini laporan nilai mata kuliah mesin. Nah, kita buat aja sini. Laporan nilai mata kuliah teknologi informasi terapan manajemen. Manajemen tahun akademik 2024-2025 genap. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lancang Kuning. Nah, diletakkan di garis kelimanya ini ya. Apa saja ini ya? Nomor, nama, name, name dulu ya. Name, nama mahasiswa, kehadiran, ini kan kepanjangan diklik aja ini ya di atas nih sampai muncul tanda tambah double klik. Nah, maka dia akan menyesuaikan kehadiran tugas ada 1, 2, 3, 4. UTS UAS tugas individu 20%. 20%. TS 30, TS 30%, UAS 40%, kehadiran 10%, nilai dan grade. Nah, di soal ini kan ada 20 ya. Nah, dia nggak masalah dia mau banyak mau dikitnya gitu kan. Tapi saya nanti kalau untuk di tugas saya silakan saja dibuat sampai 10 saja.
10 saja ya, nggak usah sampai 20. Nah, di sini eh, kalau di yang Bapak contohkan saya Bapak hanya buat 4 saja ya. Tapi yang kalian kerjakan itu sampai 10. Nah, ini diblok dulu ya, diblok. Lalu dibuat all border di sini ya, ini ya. Ini. Lalu dipilih merge and center. Lalu pilih ini ke atas ya. Nah, ini tinggal blok ini pilih format painter. Nah, berubah ya kan? Blok lagi format painter, blok ini semuanya dulu. Nah, ini blok ini kita pilih merge and center. Nah, ini di blok dibuat bold. Nah, ini kan kepanjangan nih. Supaya sama seperti yang di soal ini di blok pilih crop text ini. Kali digini kan biar lebih cantik. Nah, kalau ini tertutup, ini bisa digeser ke bawah. Geser lagi. Nah, ini bisa juga kita blok, kita pilih format enter, kita sesuaikan. Nah, ini kalau kurang cantik tinggal di atau costnya ini diklik enter. Sorry, maaf, maksudnya coba di spasi. Oh, juga ya. Coba gini. Nah, seperti ini. Disesuaikan saja ya. Nah, nomornya, nah Bapak contohkan tadi 4 ya. Nah, tapi kalau tugas di kalian buatnya itu ada 10 ya. Nah, untuk NIM-nya ini Bapak hanya tidak mengikuti contoh ya, tapi ya untuk kalian silakan mengikuti contoh bahwa 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 7. Ini anggap asumsinya NIM ya. Tapi kalau kalian nanti silakan ikuti NIM yang sesuai yang di contoh tugas tadi. Nah, buat 1, 2, 3, 4, 8 ini contoh NIM ya, karena Bapak tidak mengikuti yang di situ. Tapi kalau untuk tugasnya Anda mengikuti sesuai yang di situ ya. Nah, ini misalnya Bapak buat namanya Anda, Andi, Andu, Do. Ini contoh aja ya. Di sini kehadirannya 16, di sini misalnya 15, di sini 14, di sini 12. Nah, untuk tugasnya ya kalau Anda buatnya sesuai dengan yang di soal ya, ya kan? Kalau Bapak buatnya biar cepat ya, biar paham. Buat 80, 5, 85, 70. Ini 85, 70, 87, 90. Sini 90, 90, 90, 90. Ini 60, 65, 60, 70. Nah, kalau nggak rapi dirapikan dulu ya rata tengah semuanya biar cantik. Nah, untuk UTS juga silakan yang mengikuti yang di tugasnya. Ini bawa buat
80, ininya 80, ini 90, 90, ini 70, 70, ini 60, 60. Nah, buatnya sesuai dengan yang ini ya. Nah, ini kan masih belum rapi nih, tinggal di klik di sini sampai ujung sini ya, sampai P ini. Pilih Marks and Center biar bisa dia di tengah. Nah, lalu apakan ke bawah format enter seperti materi kita minggu lalu. Format enter, ini di blok, di bold, kita buat fontnya 12. Jadi ya rapi dan cantik seperti ini. Ini kalau terlalu besar kita kecilin aja. Double klik di sini ya. Nah, ini kita buat nih tugas UTS UAS kehadiran nilai dan grade. Nilai keseluruhan semuanya ya. Nah, tahapan selanjutnya itu kita harus ngisi nih tugas individu 20%, UTS 30%, UAS 40%, kehadiran 10%, nilainya berapa dan grade-nya berapa. Nah, caranya itu, nah sebentar, agar kita tahu rumus kita itu benar, kita ganti dulu untuk di eh, tugas itu kita buat samakan aja semuanya 100. Karena asumsinya kalau total tugas individu UTS UAS ditambah kehadiran tuh kan nilai totalnya harus 100%. Kalau seandainya tugas UTS UASnya kehadirannya 16 kali. Nah, tinggal ditarik gini aja ya. Dia karena kalau ada pagar-pagar itu dia karena angkanya kebanyakan, makanya kita double klik aja biar muncul angkanya. Nah, caranya gimana? Caranya rumusnya itu adalah sama dengan sama dengan kita buat average average buka kurung blok tugas 1 sampai tugas eh, 4 tutup kurung karena kita mencari rata-ratanya dulu jadi di rata-ratakan lah. Jadi kalau dalam Excel itu kan ada ini basic lah ya, kalau penjumlahan itu ada sum, ada average rata-rata, ada min untuk mencari nilai minimum, max untuk mencari nilai maksimal. Itu basic lah. Saya rasa Anda semua insya Allah paham lah. Nah, jadi Bapak ulangi lagi ya, sama dengan di tugas individunya nih ya, sama dengan AV average buka kurung blok yang pertama ini saja ya, blok ini. Nah, ini ditutup kurungkan ya. Nah, lalu ini dikali bintang ya, bintang bukan X ya, ini bintang kali 20%. Lalu diklik enter. Nah, logikanya kalau nilai tugasnya semuanya itu 100% harusnya nilai tugasnya karena ini pembagiannya 20% harusnya bernilai 20. Nah, begitu juga dengan yang UTS. Sama dengan tinggal tidak perlu ada hafal lagi, klik aja UTS nih. Ini UTS, ini bintang lagi 30%. Enter. Nah, begitu juga dengan UAS 40% ya. UASnya klik di sini bintang kali 40%, lalu klik enter. Nah, untuk kehadiran sama dengan, nah ini saya kalau misalnya Anda kejadian misalnya ini kacau segala macam kan, diklik di sini aja biar nggak ragu nih. Nih, klik aja di sini ya. Misalnya kayak gini kan kacau nih. Nah, gimana ngapusnya nggak bisa di sini. Jadi sebenarnya kalau Excel tuh mainnya jangan di sini.
Walaupun kita ngisi di sini, tapi arahkan kursornya ke atas ini. Terus UASnya klik di sini. Lalu ini, oh maaf, maaf, sorry salah. Sama dengan karena di sini kita ngambil kehadiran, klik kehadiran di sini. Nah, 16 ini harus kita konversikan ke 100%. Jadi 16 itu dia dibagi dengan 16 karena 16 bagi 16 itu kan 1. Nah, lalu dikali 10, bukan 10%. Itu bedanya ya. Lalu klik enter. Maka hasilnya 10. Nah, lalu dinilai ini kita buat sama dengan sum, buka kurung, blok dari tugas individu sampai dengan kehadiran, tutup kurung, enter. Maka hasilnya 100. Nah, ini gimana? Ya, jangan diulangi lagi, tinggal ditarik aja. Ini ditarik ke bawah, ini juga ditarik ke bawah sampai tanda tambah ya. Nih, kursornya kan sampai tanda tambahnya berubah menjadi tipis warna hitam, ditarik ke bawah, kehadirannya juga ditarik ke bawah. Untuk nilainya juga ditarik ke bawah. Nah, dapatlah nilainya ini. Nah, lalu kita harus ini nih mengkonversikan nilai A, B, C segala macam dengan yang namanya fungsi if. Nah, selanjutnya kita akan belajar yang fungsi if tadi. Nah, fungsi if itu gini ya. Kita lihat dulu di sini. Jika nilai 80 sampai 100 itu grade-nya A, jika nilai 70 sampai 79 itu grade B, dan seterusnya dibaca ya di soal tugasnya. Nah, ingat aja ini 80, 70, 60, 50, 0, 0, 0. Nah, jadi rumusnya itu gini, sama dengan if buka kurung atau klik aja di sini ya biar nggak pusing di atas ini. Kita ngambil nilai yang di sini. Jika jika nilai ini ya, nilai total ini posisinya di O di kolom O baris ke-7, berarti O7. Nah, ini ya. Diklik di sini O7 ya. O7 besar atau sama dengan 80 titik koma. Nah, ini dari logical test ini beda-beda ya step Excel ya. Tapi pastinya kalau nggak titik koma, kalau nggak koma saja. Kebetulan di eh, laptop saya ini titik titik koma, makanya saya menggunakan titik koma. Nah, ini rumusnya if logical test titik koma value if true titik dua value is false. Karena kita ada beberapa kondisi, ini ada beberapa kondisi nih ya. Satu, 2, 3, 4, 5, maka if-nya itu ada 4. Kenapa ada 4? Karena harus ada satu logika yang tidak yang salah. Jadi benarnya 4, salahnya 1. Nah, gini dia. Jadi if if 07 nilai dari 07 ini 0 ya, 0 di 7 di baris baris kolom 0 baris ke-7. Nah, jadi Bapak ulangi aja lagi ya. Sama dengan if buka kurung nilai ini ya, nilai 100 nih ya di posisi di O di 7. Atau bisa aja ketika di sini O7. Nah, maka langsung ngeblok dari sini ya. Nah, O ini bebas mau O kecil ataupun O besar. Nah, O7 yang penting dia ngeblok yang nilai ini. Jika nilai pada 0 tabel 07 ini ah, besar atau besar sama dengan 80 titik titik koma lagi, maka kutip kutip ya adalah nilainya A. Buat lagi titik koma atau mungkin ada yang koma ya.
if boleh if-nya huruf besar semua atau huruf kecil. Kalau di Excel dia akan membaca. Oke, if buka kurung lagi. Nah, kalau bisa kita kopikan aja ini. Kopikan di sini, dan di sini ya. Copy di sini, pastikan di sini ya. Nah, ganti di sini nilainya itu 70. Maka di sini adalah B. Pastikan lagi ya. 70, 60 nilainya adalah C. Pastikan lagi 50 nilainya adalah D. Nah, untuk E-nya itu bukan dibuatkan eh, oke, maaf, sorry ya. Di sini ada yang salah. Harusnya ditambahkan if-nya, sorry. Jadi, Bapak hapus lagi ya. Ini tadi nilainya B titik ketik ketik titik koma. Kita ambil dari if-nya. Maaf. If-nya copy aja ya. Pastikan ini 60. C. Pastikan lagi 50. Di sininya D. Nah, tidak perlu di if-kan lagi. Dan terakhir itu kita buat di sini adalah E. Lalu tutup kurung. Tutup kurungnya itu sebanyak kita buat if. Tapi kalau bingung, ini kan ada tanda tanda kurungnya warna hijau. Nah, baru masih posisinya di sini nih. Tutup lagi. Warna ungu. Yang ungu itu di sini. Ini ungu. Ungu ini sama ini. Tutup lagi. Merah. Sampai yang tutup yang terakhir. Karena sama-sama hitam. Hitam dan hitam. Atau kalau bingung, hitung aja if-nya. 1, 2, 3, 4. Makanya tutup kurungnya juga 4. Lalu klik enter. Nah, di bawah tidak perlu dibuatkan lagi rumusnya, tapi tinggal ditarik aja kayak yang sebelumnya. Nah, maka akan muncul nilai A, B, C, A, B, dan C. Nah, gimana kita memastikan D atau E? Nah, ini dapat 60, 80, 70, 60, 50 ini dari ini ya. Nih, ketentuan ini. Kita ambil aja nih ranknya 80, 70, 60, 50, 0. Karena kan jika nilai jika nilai nilai pada ini adalah 80, maka eh, sama dengan besar atau sama dengan 80 maka nilainya A. Makanya sesuai dengan ketentuan ini tadi kan. Ini kan nilainya 80 sampai 100. Makanya kita buat di rumusnya itu if-nya itu eh, besar sama dengan 80. Begitu juga seterusnya nih 70, 60, 50 dan 0 nih. Nah, ini loh. Cara mengetahui berhasilnya I-nya itu ya coba kita ganti aja dulu dengan UTS nih. Anggap saja UAS-nya nilainya 0. Nah, otomatis dia akan E kan. Coba kalau kita naikkan 40. Oh B 30. C 20. D. Kenapa D? Nih nilai ininya. Tengok patokan nilai akhir ini. Nilai akhir ini. Kan kalau di atas 50 dia D. Tapi kalau di atas 60 B. Karena ini C maksud saya. Maka masih dia kategori D. Kalau DC itu misalnya kita testing naikkan 25. Nah, sudah C dia karena kan di atas 60. Nah, jadi silakan ya dikerjakan ininya sampai 10 saja. Gampang saja ya. Untuk di Excelnya itu tinggal dibuat aja satu saja buatnya sampelnya di sini. Jadi ini jangan lupa untuk di save. Nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa diskusikan di WA Japri Bapak atau di grup.
Terima kasih.